Negara ini ada aturannya, Ya, ada tata kelolanya. ya. Salah satunya ini ya. Salah satunya SAP ini. Begitu negara ini membentuk lembaga baru yang namanya BPI Danantara, maka negara itu sebetulnya mendirikan lembaga baru. Pemerintah itu sebetulnya tidak mengimbreng kalau lihat laporan keuangan kemarin. Ini dari sisi pengendalian intern, seolah-olah negara ini mempercayakan, menitip pengelolaan portofolionya kepada institusi yang juga tidak jelas pemegang sahamnya. Cara BPK membaca ya kurang lebih sama kita. Dia juga bingung. Dia juga bingung. Ini sebenarnya secara pengendalian intern, ini sebenarnya transaksi apa? Iya. Ini bisa kita lihat di sini. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awalin Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kembali ditemani sahabat saya Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih konsisten nih Mas, istiqomah insya Allah untuk coba menggambarkan ekonomi Indonesia dari aspek-aspek yang satu bersifat literasi. Literasi mungkin kita terkesan sombong, tapi sekurang-kurangnya informasi yang kita berikan sedetail mungkin kepada para pemirsa kita. Nah, yang kedua kita lebih menekankan pada pembacaan data-data, khususnya data keuangan atau indikator ekonomi kan begitu. Nah, masih berkaitan dengan tapping-tapping kita sebelumnya, podcast sebelumnya, terkait dengan karena memang di bulan Juli ini kan laporan keuangan sudah pada dipublikasi, baik itu pemerintah, BI, OJK, entitas-entitas penting lainnya kan sudah merilis ya. Sebetulnya mungkin sudah selesai Mei, tapi untuk publik kan biasanya di bulan Juli. Nah, kita setback sedikit dari pembicaraan yang terdahulu Mas, karena dari komen-komen itu kelihatannya ada juga yang tidak berlatar ekonomi, bahkan lebih khusus lagi tidak berlatar akuntansi. Itu pengen tahu sebetulnya akuntansi, laporan keuangan itu apa sih. Nah, mungkin nanti dengan bahasa-bahasa yang sederhana, tapi saya coba resume dulu dari pemahaman saya, nanti kalau yang salah direvisi. Saya lihat ada yang istilahnya standar akuntansi Indonesia ya, itu pedoman yang untuk mengatur, menyusun, menyajikan. Jadi kan nggak boleh asal kan. Nah, kemudian dikatakan di lamannya itu standar akuntansi itu tujuannya menyeragamkan penyusunan laporan keuangan. Jadi biar mungkin bisa ini ya dibandingkan ya. Meningkatkan kualitas dan transparansi informasi, memudahkan investor. Ini sudah sering diungkapkan oleh Mas Yanuar, kreditur, jadi pemerintah dan pihak lain dan seterusnya. Nah, lalu ada yang disebut dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, SAK umum ya. Lalu ini juga sering disebut-sebut Mas Yanuar ada standar akuntansi pemerintahan. Kalau Mas Yanuar suka tambah Indonesia sapi ya. Next. Nah, saya lihat komponen atau item di SAK itu 4 terutamanya. Kerangka konseptual, pelaporan itu mungkin ya verbal lah ya. Lalu ada PSAK, ini yang paling sering dikutip Mas Yanuar dalam literasi kita, jadi mungkin nanti ditekankan lagi, yaitu standar utama yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan. Tapi ternyata ada ini Mas, ini yang mungkin perlu sedikit ada interpretasi standar akuntansi keuangan. Lalu ada pencabutan ya, ternyata ada yang dirubah juga ya. Next. Nah, khusus akuntansi pemerintahan, ya ada tentu ya kerangka konseptual kayak yang tadi. Nah PSAP-nya lebih sedikit saya lihat. Ini maksudnya apa? Ini PSAP ini nambahi atau mengecualikan sebagian PSAK, atau PSAK berlaku juga nggak di akuntansi pemerintah ini kan? Ada 12 itu pernah ada yang ini yang berdasarkan tahun 2011 ya. Lalu ada interpretasi itu penyataan standar akuntansi pemerintahan, ada buletin teknis. Bultek ini ternyata macam-macam isinya. Next. Nah, ini kan yang LKPP yang pernah kita bahas, ini covernya itu pernyataan tanggung jawabnya Pak Purbaya. Lalu next. Lalu ternyata BPK memeriksa, kemudian membuat surat juga ya, ada nomor resminya ternyata. Ini hasil pemeriksaan keseluruhan ya, yang opini WTP itu. Lalu yang ini ada LHP, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang ini yang tebel nih 800-an, itu 100 berapa. Tapi saya lihat di akuntansi untuk perusahaan-perusahaan publik yang besar itu juga ada ini juga ternyata ya. Nah ini yang mungkin yang beda ini, ada laporan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal. Nggak usah kita bahas lah. Sebetulnya Mas, dari saya menelisik itu ada tahun-tahun di mana BPK itu LHP-nya bisa 5, 6. Jadi misalnya pernah dia buat LHP tentang utang Mas, 2019, 2020, setelah itu nggak ada lagi. Nah ini next. Nah ini yang sudah pernah kita bahas. Di LKPP itu ternyata saya lihat memang ini merujuk kepada PSAP tadi yang dilaporkan, sebagian dari PSAP. Ada laporan realisasi, ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, next. Ada neraca, nah ada operasional, lalu ada next, ada arus kas, lalu perubahan ekuitas, dan terakhir catatan atas laporan keuangan yang panjang lebar. Nah seperti itu, jadi kita mungkin mengarah kepada bagaimana cara memahami LKPP ya. Jadi nanti angka-angka kan sudah pernah kita sampaikan, diulangi sedikit nggak apa-apa. Pertanyaan pertama saya itu, gimana sih, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi keuangan itu Mas, kurang lebih? Baik Mas Awalil, jadi sebetulnya kalau kita bicara akuntansi itu kan sebetulnya dia menjembatani. Jadi laporan yang dihasilkan nantinya kan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan. Karena kalau kita bicara laporan keuangan kan itu hanya neraca, rugi laba, arus kas. Tapi kalau pelaporan keuangan itu menyangkut juga terkait dengan catatan atas laporan keuangannya, dan termasuk tadi pengendalian intern dan sebagainya itu. Jadi lebih luas ya. Jadi kalau kita ngomong pelaporan keuangan itu terkait dengan seluruh aspek. Nanti ada orang bilang juga tentang annual report. Nah, kan annual report itu ditambah dengan hal-hal lain di luar pelaporan keuangan, terkait dengan manajemen dan sebagainya. Nah, akuntansi itu pada dasarnya dia kan kayak bahasa. Ketika kita mengatakan bahasa itu, kita ngomong bahwa minum, itu kan sebetulnya saya dan Mas Awalil tahu kalau minum itu adalah minum, itu kan karena ada kesepakatan. Yeah. Nah, akuntansi pada dasarnya juga membentuklah yang namanya bahasa. Yang dipahami oleh yang buat, yang melaporkan, yang meriksa, dan kemudian yang membaca. Jadi ada standar yang disepakati. Nah, kita harus ngelihat dulu nih, laporan keuangan itu, gitu ya, dibuat oleh, kalau perusahaan oleh manajemen, kalau pemerintahan oleh eksekutif, dialah yang bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan keuangan. Nah, kalau dalam siklusnya akuntansi, pertama itu jurnal, mencatat dulu, Mas Awalil. Yang orang bilang debit kredit. Nah, mungkin untuk memudahkan kita memahaminya, sebetulnya akuntansi itu dari apa untuk apa. Jadi misalnya, dari modal untuk beli tanah. Debit kreditnya kan begitu. Jadi sebetulnya debit kredit itu dari apa, untuk apa. Tapi ada yang disebut dengan rekening debit, ada yang disebut dengan rekening kredit. Gampangnya itu terkait juga dengan aset dan sebagainya. Nah, siklusnya itu sebetulnya pada dasarnya awal sebuah entitas itu berdiri, itu persamaan dasarnya itu aset sama dengan hutang plus modal. Makanya kan kalau kita ngomong neraca itu harus balance, karena aset itu aktiva, hutang plus modal ini yang disebut dengan pasiva. Dia harus balance. Jadi sebetulnya untuk memperoleh aset, saya itu bisa pakai berhutang, saya bisa pakai modal. Gitu loh. Jadi intinya yang paling sederhana di persamaannya itu aset, hutang plus modal. Nah, ketika sesuatu entitas itu baru berdiri, dia distorkan dulu modal. Modal ini kan dari modal biasanya untuk kas, atau dari modal untuk kantor, untuk fixed asset dan sebagainya. Dari modal untuk ke mesin produksi. Dari sini, misalnya, dia bisa bergerak nih, utilisasi. Akan masuklah ke yang namanya rugi laba. Jadi sebetulnya yang disebut dengan utilisasi aset, itu terkait dengan operasional. Mulailah nanti orang bisa punya pendapatan dari utilisasi asetnya. Dari pendapatan itu, muncul juga biaya. Itu yang disebut dengan rekening rugi laba. Jadi neraca tadi, neraca itu awalnya aset, dibayar dari hutang plus modal. Begitu seseorang itu punya aset, aset ini dipakai untuk sistem produksinya, maka akan menghasilkan pendapatan, akan menghasilkan biaya. Kapan dia akan masuk lagi ke neraca? Nanti, kalau sudah ada
rugi labanya. Nah, rugi laba ini kan ada juga yang terkait dengan mesti bayar pajak. Ada juga yang terkait dengan harus bagi dividen. Nah, nanti kalau ada sisa yang bersihnya, ini akan masuk lagi ke neraca. Ke neraca ini masuk di rekening modal, Mas Awal, atau yang disebut dengan ekuitas. Jadi ekuitas itu terdiri dari modal yang udah di-store, yang sudah distorkan oleh pemegang sahamnya. Kedua, nanti ada saldo laba. Nah, saldo laba ini kalau di pemerintahan namanya SAL. Kalau di perusahaan saldo laba. Jadi ketika si saldo laba ini masuk ke sini, dia akan nambah ke sini. Nah, itu dari sisi akuntansinya. Kemudian kan akuntansi itu sebetulnya ada yang dikenal dengan agensi teori, Mas Walil. Jadi agensi teori itu ada manajemen di satu sisi, kalau pemerintahan eksekutif, ada investor di sini, kalau pemerintahan ya kita, masyarakat dan sebagainya, semua stakeholder. Nah, yang bisa menjembatani bahwa orang yang menerima pelaporan ataupun yang membaca laporan keuangan yang dihasilkan oleh eksekutif atau manajemen ini, itu harus ada yang memvalidasi. Adalah yang di tengah, yang disebut dengan auditor. Jadi auditor itu sebetulnya auditor BPK, auditor kantor akuntan publik, dia yang memastikan bahwa laporan keuangan yang sudah disajikan oleh manajemen ini sebetulnya sudah layak untuk sebagai informasi dibaca oleh investor sini. Kan sama aja dengan gini loh, Mas Awali lapor ke saya. Tapi kan saya tidak ngurusin operasional sehari-hari kan. Ya kan, nggak ngurusin operasional sehari-hari. Gimana saya bisa percaya bahwa Mas Awali ini ngelaporin sesuatu yang benar? Nah, disitulah sebetulnya ada yang disebut dengan agensi teori itu. Ada fungsi yang di tengahnya, yaitu auditor itu. Nah, auditor itu sebetulnya memeriksa apa yang sudah dibuat oleh di sini. Nah, di mana munculnya standar akuntansi? Orang yang membuat laporan keuangan di sini dengan orang yang membaca di sini, bahasanya kan harus sama, Mas Awalil. Itulah kemudian muncullah yang namanya standar akuntansi keuangan. Jadi standar akuntansi keuangan ini menjelaskan satu, tadi kan disebutkan pengakuan. Ketika transaksi itu diakui, misalnya rekening modal. Bagaimana cara kita mengakui rekening modal? Rekening modal diakui kalau misalnya sudah ada yang di store, saya ketentuannya gitu, di standarnya kan bunyi gitu. Setelah kita mengakui itu sebagai objek transaksi akuntansi, maka kita harus ukur. Setelah kita akui, ukurnya gimana nih? Nah, dalam mengukurnya ada dua, Mas Awalil. Ada yang cash basis, ada yang accrual basis. Jadi kalau cash basis itu ditentukan ya saat ini berapa cashnya. Berapa yang betul-betul masuk. Betul-betul masuk. Tapi kalau accrual itu sebetulnya kemungkinan potensi saya akan dapat di kemudian hari. Misalnya saja kalau kita sekarang bicara di standar akuntansi pemerintahan tentang hutang. Kalau tentang hutang, ketika kan prinsipnya PSAP kita, makanya tadi Mas Awalil bilang standar akuntansi pemerintahan kita cuma sedikit, karena memang sebetulnya dalam mengelola pemerintahan tidak sekompleks mengelola perusahaan. Jadi sebetulnya cara kita memahami negara ini ya kayak warung rokok aja, Mas Walil. Cuma 12 kok PSAP-nya. Jadi sebetulnya kan hanya dalam prinsipnya itu negara mengelola pendapatan, penerimaan negara, belanja, sisanya defisit, nanti masuk lagi ke modal pemerintah. Makanya sebetulnya kan kita itu baru merintis punya laporan keuangan pemerintah pusat itu di 2004 kan? Iya, 2004 benar. Nah, sebelumnya itu ya kayak warung rokok itu, yang penting terima berapa, keluar berapa gitu aja. Laporan ke DPR-nya itu cuma terdiri dari 3 kalimat, 4 kalimat itu. Iya, nah makanya di era itu juga kita kan sebetulnya pembiayaan defisitnya melalui lembaga multilateral, melalui IGGI dan sebagainya, tidak ke pasar keuangan. Belum kan? Nah, sebetulnya kan pembuatan laporan keuangan oleh pemerintah ini karena pemerintah sendiri masuk ke pasar keuangan kan. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini, reform yang terjadi itu, sebetulnya reform itu terjadi di 2004 kita buat laporan keuangan, dari mulai pertamanya masih acak-acakan. Itu WDP terus selama 3 tahun, 4 tahun. Terus standar akuntansi juga baru dibentuk. Makanya setelah dia stabil, baru setelah 2008 kita masuk ke pasar surat utang kan, Mas Walil. Ada laporan keuangan kita yang kan bisa dibaca oleh investor ya. Iya, ada laporan keuangan dan ada akuntabilitas. Tapi tentu penjelasannya tidak hanya untuk kebutuhan itu. Kan ibaratnya pemerintahan ini juga harus jelas nih.
punya aset berapa, punya segala macam berapa. Nah, ini kan terbaik dengan transparansi. Nah, dari situ Mas Awalil sebetulnya karena dia prinsipnya itu adalah cash basis, tapi ada kata-katanya dalam peraturan pemerintahnya, cash basis menuju akrual. Apa kita artinya? Ini sederhananya nih Mas Awalil. Jadi sederhananya negara ini, ya kan, berbeda sama perusahaan nih. Perusahaan akrual ya? Kalau perusahaan bisa akrual juga, dia bisa juga pendapatan memang dari awal akrual. Jadi kalau di negara ini, akuntansi pemerintahan terkait dengan penerimaan negara, itu terkait dengan realisasi. Berapa benar-benar cash basis penerimaan dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, semua instrumen penerimaan negara itu. Berapa cash basisnya? Tidak di akrual. Jadi misalnya saja, misalnya saja ini Mas Awalil ya, misalnya saja bahwa ada pajak yang diijon, kan sering kita dengar tuh, pajaknya diijon, pajaknya sebetulnya untuk tahun 2026, tapi karena pemerintah butuh, ditarik ke depan, dicatatkannya berdasarkan PSAP yang tadi. Nah ini di mana standar, standar mengatur ini di mana gitu, standar mengatur benar-benar cash basis. Karena pemerintah menerima cash itu, maka dianggap itu penerimaan negara di tahun 2025. Meskipun itu... Dan biasanya tidak ada keterangannya. Nggak ada. Memang karena cash basis, Mas Awalil. Cash basis. Tapi kalau standar akuntansi keuangan PSAK, begitu misalnya saya mengambil pendapat ini, dia akan muncul di neraca. Pendapatan yang diterima lebih dulu di depan. Ada di neracanya. Jadi ketika dia muncul di sini itu akrual sebetulnya. Jadi gini loh, saya mungkin lebih gampangnya gini. Saya berkomitmen sama Mas Awalil. Mas Awalil, kita buat proyek ya, pendapatannya pakai termin ya. Tapi saya boleh dong sudah mengakui kalau pekerjaan saya sudah selesai 20%, saya boleh dong mengakui pendapatannya sebesar 20%. Meskipun Mas Awalil baru bayar sesuai termin 10%, tapi kan pekerjaan saya sudah 20%. Nah, ini ada PSAK yang mengatur tentang ini. Makanya banyak ya PSAK. Banyak kalau PSAK, tapi kalau sesuai kadang ada kaitan dengan bidangnya juga. Jadi misalnya ini work in progress ini diakui sebagai akrual. Meskipun seperti kita bahas ketika kemarin membahas laporan keuangan perbankan, di perbankan yang akrual gini ini udah dikurangin Mas Awalil. Jadi itu bisa menyamarkan. Bisa membuat laporan keuangan itu sendiri. Dulu ingat saya kasus Garuda zaman dahulu itu ribut-ribut itu. Iya, di akrualnya banyak gitu. Akrualnya kebanyakan. Dan memang kalau kita lihat persoalan di BUMN, persoalannya akrual termasuk yang sekarang juga lagi ditangani oleh US SEC sama DOJ di Amerika terkait dengan laporan keuangan Telkom. Itu terkait akrual tuh Mas Awalil. Nah, kalau terkait akrual itu ada yang juga terkait dengan tadi yang dikatakan interpretasi standar akuntansi. Ada interpretasi. Jadi standar ketika kita katakan bahwa pendapatan ini kita akui, kita catat, tapi bisa mengakibatkan bahwa menurut akuntan publik ini, saya menginterpretasikan gini. Menurut akuntan publik ini menginterpretasikan ini. Dibuat lagi lah konsensus. Cara menginterpretasikan itu begini loh. Nah, untuk nge-fresh juga yang mengikuti literasi kita ini. Jadi interpretasi itu bagian dari standar ya. Jadi apa interpretasi? Ketika kita bahas PLN, tapi bukan yang laporan keuangan 2025, waktu 2024 tahun lalu Mas Awalil. Saya kan bilang bahwa PLN itu dikecualikan dari ISAK 8. ISAK itu interpretasi standar akuntansi nomor 8. ISAK 8 interpretasi ada nomornya juga ada. Ya. Nah, kalau kita baca ISAK 8 itu menginterpretasikan apa? Menginterpretasikan pernyataan standar akuntansi tentang leasing. Kalau saya nggak salah nomor 30 ya, saya lupa nomornya. Jadi berdasarkan kalau misalnya saya sekarang punya IPP, karena IPP itu semua harus saya bayar secara take or pay, maka berdasarkan interpretasi standar akuntansi nomor 8, sebetulnya semua IPP ini terkonsolidasi oleh saya, termasuk hutangnya. Berdasarkan interpretasi standar akuntansi nomor 8. Nah, itu kan yang menjadi masalah adalah ketika PLN mengakui semuanya, PLN kan jadi hutangnya tambah besar kan. Makanya ada permintaan dari Menteri BUMN
kemudian Menteri BUMN ke Menteri Keuangan, karena kan Menteri BUMN dalam konstruksi yang lama nih. Iya. Menteri BUMN itu kan sebetulnya proksi operasional pemegang sahamnya Menteri Keuangan. Iya. Bun ya. Bun. Jadi artinya ketika Menteri BUMN ingin melakukan sebuah aksi korporasi yang terkait dengan pemegang saham, maka dia tuh harus minta izin dulu ke Menteri Keuangan. Iya. Jadi kurang lebih itu Menteri BUMN itu tidak dalam posisi sebagai pemegang saham sebetulnya. Iya. Pemegang sahamnya Menteri Keuangan. Iya. Nah, pada waktu itu Menteri BUMN mengusulkan ke Menteri Keuangan bahwa ini harus dikecualikan nih. Menteri Keuangan sebagai pemegang saham PLN setuju. Tapi kan kalaupun pemegang sahamnya setuju, kalau standarnya tidak memperkenankan tidak bisa, Mas Walil. Jadi katakan saya gini loh. Katakan saya, Mas, kita pemegang saham nih. Wah, kita nanti akhirnya ini jadi ada masalah sama hutang. Kita rups. Oke deh, kita sepakat deh. Nggak usah kita akui. Nggak bisa seenak-enaknya gitu. Jadi fungsi standar akuntansi dan interpretasi terhadap standar akuntansi itu membuat semua orang tuh nggak seenak-enaknya. Iya. Perkara mengakali soal lain ya. Perkara itu lain lagi. Tapi intinya adalah bahwa kalau standarnya mengatakan apa nggak bisa. Iya. Nah, ini kan masalahnya nih. Masalahnya kan ya kalau kayak PLN kan memang perusahaan yang pemegang saham juga negara kan? 100%. 100%. Dan juga ada fungsi negara juga di situ. Iya. Nah, akhirnya kan Menteri Keuangan meminta fatwa ke OJK untuk PLN dikecualikan dari ISAK nomor 8. Keluar dari OJK bahwa oke, PLN tidak usah menerapkan ISAK 8. Nah, problemnya lagi, kan PLN menerbitkan Global Bond. Ya kan? Iya. Global Bond itu kan sekarang yang namanya PSAK tentang leasing dan ISAK nomor 8 itu sebenarnya meratifikasi juga standar akuntansi internasional. Iya, jadi buat standar akuntansi itu rujukannya internasional. Nah, jadi sampai di sini saya ingin mengatakan proses penciptaan standar itu pertama kita ngomong dulu di internal nih. Oke, bisnis di Indonesia ini gimana? Iya. Ini gimana? Oke, kita buat ya standar ya. Tapi kita juga harus meratifikasi kesepakatan internasional, Mas Walil. Karena sifat dari laporan keuangan ini universal, nggak bisa kita misalnya mengatakan laporan keuangan ini hanya berlaku di Cidodol, nggak bisa, Mas Walil. karena kan dia juga harus artinya antara apalagi nanti laporan keuangan untuk entitas yang akan berurusan dengan global bond. Global bond. Jadi artinya harus meratifikasi yang namanya juga jadi pembentukan standar itu, Mas Walil. Pertama, hukum perundang-undangan dulu. Hukumnya dulu nih. Jadi harus ada payung hukumnya. Harus payung hukum. Jadi misalnya tentang ketentuan pilot, tentang macam-macam lah. Nggak boleh bertentangan sama itu. Kedua, terkait dengan natur transaksinya. Natur transaksi ini, makanya di Dewan Standar itu ada yang mewakili dunia manajemennya. Ketika merumuskan. Iya, ada yang mewakili investor juga. Iya. Ada yang mewakili segala macam. Nah, acuannya di Dewan Standar, pertama, hukum perundang-undangan kita. Kedua, standar akuntansi internasionalnya. Dirumuskan, keluarlah yang namanya PSAK, kalau di standar akuntansi keuangan, pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, ini yang mengeluarkan siapa? Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia ini punya yang namanya DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Anggota DSAK ini ditetapkan oleh Kongres IAI, yang isinya terdiri dari akuntan publik, terdiri dari yang mewakili perusahaan, manajemen, yang mewakili investor, dan yang mewakili pemerintah negara, karena kan ada soal hukum dan sebagainya. Nah, mereka ketika menetapkan PSAK nomor berapa termasuk paragrafnya itu, acuannya satu, hukum perundang-undangan, kedua, natur transaksinya, ketiga, standar akuntansi internasional. Jadi akibat interaksi itu semua ditetapkanlah sebagai standar. Jadi kalau yang namanya standar akuntansi, mau itu PSAK, mau itu PSAP, tidak mungkin dia melawan hukum, Mas Walil. Dan ini loh, yang harus dipahami itu, makanya saya selalu mengatakan kan dalam setiap hal, bahwa ini kan harus dilihat terkait dengan penegakan hukum. Jadi saya selalu mengatakan kan, Mas Walil, misalnya ketika kita bicara OJK itu kan harus penegakan hukum. Kenapa? Karena laporan keuangan itu sebetulnya itu adalah objek hukum, Mas Walil. Bukan orang mencatat gitu aja. Jadi ketika dicatat, diakui, dan diukur, itu sebetulnya perbuatan hukum.
Jadi yang namanya debit kredit, Mas Awalil, tidak bisa saya lakukan kalau tidak punya dokumen underlying-nya namanya. Hukum. Hukum itu kan macam-macam, Mas Awalil. Bisa hukum kesepakatan, dari kontrak, bisa terkait dengan transaksi tunai. Pokoknya pencatatan itu hanya bisa dilakukan kalau ada yang disebut dengan underlying, ada hukumnya. Basis itu ada kontraknya. Jadi nggak bisa saya mengatakan, saya punya transaksi sama ini. Begitu ditanya sama auditor, dasarnya apa? Kesepakatan, Pak. Kesepakatan sama siapa? Ya sama yang jualnya. Ya, itu kan harus dibuktikan. Makanya Mas Awalil kalau dalam proses auditnya, begitu ngomong kesepakatan, auditor itu selalu ngomong, saya nggak ngaudit cerita Bapak, Pak. Yang saya audit dokumennya mana? Kemudian kelanjutannya apa? Oke, kalau Bapak menganggap itu kesepakatan, sekarang Bapak konfirmasi ya ke sana. Yang melakukan konfirmasi tetap dia, bukan si auditornya. Oh gitu ya? Iya. Bapak tolong konfirmasi ya Pak, nanti konfirmasinya serahkan ke saya. Bener nggak bahwa yang cerita Bapak itu dikonfirmasi sama mereka? Nanti begitu dikonfirmasi, oke, berarti ini memang ada kontraknya. Makanya Mas Awalil, dalam setiap hal itu, kalau ada perbuatan konfirmasi, itu memang kebutuhan membuktikan bahwa ini ada hukumnya. Jadi hukum kesepakatannya itu loh. Kan bisa aja orang ngomong, oh saya sepakat Pak sama dia, gini-gini. Ceritanya gitu. Ceritanya dia. Oh saya nggak ngaudit cerita Bapak gitu. yang saya audit sebetulnya kalau memang ada seperti itu, dikonfirmasi. Dokumennya apa? Bapak konfirmasi. Begitu nanti konfirmasi, saya sebagai auditor bisa menganggap, nah, dan biar nggak loncat, kita ngomong di standar akuntansinya dulu deh. Nah, dasar standar akuntansinya misalnya, akuntansinya harus mengatakan bahwa kalau kesepakatan begini mencatatnya. Nah, oh ada aturannya. Ada aturannya. Ada misalnya terkait dengan transaksi leasing misalnya. Saya dapat konfirmasi. Setelah saya dapat konfirmasi ini, saya bandingkan dengan standar akuntansinya. Kayaknya ini nggak masuk nih. Ya kan? Kalau saya nganggap nggak masuk, saya coret misalnya, saya koreksi. Dasar saya mengkoreksi itu apa? Karena setelah saya lakukan verifikasi, ini nggak sesuai dengan standar akuntansinya. Itu fungsinya standar akuntansi ya? Fungsinya standar akuntansi. Jadi si auditor itu sendiri ketika dia mengatakan, nggak bisa Pak, saya koreksi ya. Nanti orang manajemennya, wah nggak bisa dong Pak, Bapak koreksi apa? Berdebatnya pakai yang namanya standar akuntansi. Jadi kita sekarang lihat dari perusahaan, sekarang kita lihat dari pemerintahan. Pemerintahannya, ya. Kemarin kita membahas tentang PSAP 06 misalnya, Ya. terkait dengan investasi minoritas, terkait dengan yang Danantara kemarin. Nah, kalau berdasarkan investasi itu, yang saham seri A itu yang dikatakan minoritas dan sebagainya, sebetulnya kan BPK bisa mengatakan ke pemerintah, kalau yang seri A itu sebetulnya kan yang di BP BUMN sesuai dengan PSAP 06. Mestinya BP BUMN ya. BP BUMN. Nah sekarang kalau yang diinbrengkan ke Danantara yang banyak ini berdasarkan PSAP 06 nggak bisa masuk. Nah artinya sebetulnya kemarin ini saya menunjukkan saja poin di mana standar itu jadi penting. Begitu misalnya pemerintah mengatakan, oke, saya melakukan reklasifikasi ini Pak ke inbreng ke saham yang tidak minoritas. Maka saya akan ngomong, loh yang dialihkan itu Pak, itu di atas 50% berdasarkan PSAP-nya, itu kepemilikan mayoritas. Kalau mayoritas, itu namanya terkonsolidasi. Nggak bisa. Makanya kan saya bilang kemarin, oh kalau kayak gini ceritanya, melawan standar. Dan kalau melawan standar, sebetulnya laporan keuangan itu menjadi disebut dengan salah saji material, Mas Walid. Nah, itu ukurannya. Nah, sekarang kalau misalnya auditornya menerima apa yang dikatakan oleh auditinya, yang terperiksanya, sama halnya dengan kita kemarin lihat kan, menerima tapi pakai catatan lah kurang lebih gitu. Auditornya menerima. Sekarang investor ada yang merasa gitu, wah nggak bener nih, saya juga nggak percaya nih sama auditornya. Nah, apa mekanismenya berdasarkan standar ini? Mekanismenya, saya bisa mengajukan peer review. Jadi misalnya ya, saya nggak usah contohin negara dulu nih. Perusahaan. Saya lihat laporan keuangan perusahaan. Menurut saya, laporan keuangan hasil audit ini nggak bener. Nggak sesuai standar dan sebagainya. Sebagai investor, katakan aja saya investor minoritas, perusahaan publik, saya nyuratin lah ke OJK. Bisa ya? Bisa. OJK menurut saya, ini laporan keuangannya salah saji material dan sebagainya. OJK punya kewenangan, Mas Walil.
Untuk memeriksa. Memeriksa, termasuk meriksa akuntan publiknya, meriksa perusahaannya. Nanti OJK mengeluarkan nih, oh iya ternyata benar nih akuntan publiknya menerima ya kolusi lah. Iya. Ditindaklah akuntan publiknya. Begitu ini salah, ini harus yang disebut dengan restatement. Dibuat kembali ya. Dibuat kembali. Tapi bagaimana ceritanya Mas Awalil, kalau misalnya saja otoritasnya juga Iya. nggak mau denger gitu loh. Nah, ada cara lain. Cara lain itu saya mengajukan peer review. Ngajuinnya kemana? Ke Dewan Etiknya Ikatan Akuntan Indonesia. Kalau di internasional ya Dewan Etiknya International Accounting Standard. Saya mengatakan, saya minta laporan keuangan ini di peer review. Peer review itu apa? Akuntan publik lain mengaudit hasil akuntan publik lain. Jadi yang dia audit itu hasil audit malah. Hasil audit. Ini Mas Awalil, dulu ketika rame-rame orang mempeributkan tentang audit Senturi. Saya ingin memberikan gambaran, sebenarnya ini pernah terjadi juga. Di banyak sisi, karena kasusnya sangat politis, dibilang BPK-nya nggak bener. Kan pada waktu itu BPK juga nyalahin kan, isunya kan jadi politik banget lah waktu itu. Saya pada waktu itu mengatakan, ya kalau tidak ada kepercayaan seperti itu, kan waktu itu juga ada RDPU di DPR kan. Kalau tidak ada kepercayaan seperti itu, kita minta aja ke BPK negara lain untuk peer review audit BPK ini. Bisa ya? Bisa. Emang itu caranya gitu loh. Kayaknya Brian ini perlu diminta. Jadi kalau sekarang misalnya nih, kita misalnya melihat nih bahwa ini ada masalah nih. Ya kan ada masalah. Kita misalnya katakan saja pertama ajukan dulu nih ke DPR. DPR ini kayaknya ada masalah. Kalaupun DPR nggak mau dengar sebenarnya Mas Awalil, sebenarnya kita bisa. Tapi ke OJK bisa dong. Kalau pemeriksaan pemerintahan nggak bisa ya. Kayaknya ke DPR ya. Ke DPR, kan DPR pemegang sahamnya DPR. Nah, cuman masalahnya, problemnya lagi, yang bisa meminta peer review dari BPK negara lain itu juga DPR. Karena representasi pemegang sahamnya kan DPR, Mas Awalil. Mewakili kita rakyat. Mewakili publik. Ya walaupun ya ada yang disebut dengan citizen law suite itu loh. Jadi warga negara yang agak ribet tapi. Tapi kalau secara strukturnya sebetulnya DPR. Kalau sekarang kita menganggap bahwa misalnya, oh ini kayaknya ada masalah nih. Pertama kita tanya ke DPR. Ya, begini, dari hasil pemeriksaan BPK 2025 ini, kita meragukan misalnya ya. Ya, terutama terkait dengan PSAP 06. PSAP 06 kan. Terus kedua, sebetulnya kalau menurut saya, di PSAP ini juga pasti ada yang ngatur tentang penyertaan modal negara kan. Ya. Ada tadi PSAP nomor berapa? 7 berapa? Sebenarnya gini loh Mas Awal, pertanyaan sederhananya. Ya, benar sederhana nih. Kita lepaskan dulu tentang gini loh. Kalau saya ngelihat cara berpikir itu begini. Cara berpikirnya, pemerintah itu sebetulnya tidak mengimbreng kalau lihat laporan keuangan kemarin. Jadi gini loh. Pemerintah tidak memberikan Danantara modal sebetulnya. Yang dilakukan kalau bahasa laporan keuangan kemarin, pemerintah nitip ke Danantara saham-saham yang jumlahnya banyak itu 3.200 triliun. Nitip. Kenapa? 3.200 itu ekuitas loh, bukan aset loh. Ekuitas. Problemnya kalau nitip ke siapa? Ke Danantara. Oke. Danantara sendiri punya siapa? Di situ masalahnya. Di situ problematik itu di situ. Jadi sebetulnya Danantara ini kalau dimiliki oleh negara ini, lah gini lah masalahnya, gampang aja deh. Negaranya aja ada rekening modalnya ekuitas. Iya. Negaranya aja loh. Iya. Bank Indonesia ada ekuitas, LPS ada. Pertanyaannya kan simpel sebetulnya. Di BPI Danantara ekuitas, siapa pemegang sahamnya? Saya ingin menjelaskan ini, nanti orang ada yang bilang, BPI Danantara bukan korporasi, badan. Loh, BPJS Ketenagakerjaan juga badan. Iya. Tapi di laporan keuangannya jelas, tetap ada ekuitas, pemilik ekuitasnya siapa? Negara kan, pemerintah. Klasifikasinya BPS itu badan lainnya. Iya, badan lainnya. Kalau ini badan usaha lainnya. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit pelan-pelan. Standar akuntansi saya dari awal. Persamaannya aset sama dengan hutang plus modal. Sekarang Danantara punya aset. Dari siapa? Oh, dititip sama pemerintah, hutang.
Tapi yang punya Danantara siapa? Di modalnya siapa? Iya. Ini loh problematiknya. Jadi menurut saya Danantara ini akan jadi masalah besar karena sebenarnya Danantara tidak bisa mendefinisikan dia sebetulnya siapa. Dilihat dari standar akuntansi pemerintahan ini ya. Standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi keuangan, semua standar. Iya, iya. Dalam akuntansi balik lagi aset, utang plus modal. Iya, iya. Modalnya modal siapa? Ya. Saya potong dikit Mas, biar kita tetap literasi ini. Jangan-jangan, ini kan ada antara ini kita juga podcast karena angkanya terlalu gede. Berarti ini mestinya juga jadi topik berbagai pihak toh. Kita selidiki LKPP dan hasil audit bertahun-tahun terakhir. Nggak hanya ini dong. Mungkin nggak itu? Karena gini, nanti mungkin kita agak sesi sendiri. Saya ingat tahun 2022 Mas. 2022 itu ada jenis aset baru, masuk aset tetap, namanya aset konsesi jasa, nilainya hampir 1.000 triliun, 980 triliun, otomatis kan nambahin aset tetap. Waktu itu saya belum belajar dari Mas Yanuar soalnya, saya bertanya-tanya, ini sebelumnya, sebelum masuk itu, karena kalau dari contoh-contoh si konsesi jasa itu sudah ada tuh barang, dulu masuk mana? Saya cek-cek nggak ada. Berarti kan dengan topik yang kayak gini kita mungkin bisa menelisik. Boleh dong? Boleh. Pakai standar akuntansi itu kita periksa yang tahun 2022-23. Ya ini kebetulan kita tertarik karena 3.200 kan. Kira-kira gunanya standar akuntansi itu juga ya? Makanya kalau yang tadi Mas Awal tanyakan, begitu muncul di aset konsesi jasa, maka kita lihat PSAP-nya tentang aset konsesi jasa. Dia termasuk aset tetap loh Mas? Iya, aset tetap. Aset konsesi jasa itu terkait apa? Di situ ada di standarnya nanti. Terkait apa? Jadi sebetulnya kalau sekarang kita, Mas Awal pertanyaan tadi, aset konsesi jasa, aset tetap di 2022. Mas Awal mau tanya nih, ini sebetulnya apa nih, dari mana nih? Baca ke standar akuntansinya, standar akuntansi pemerintahan. Ini bisa diakui kalau ada transaksi apa. Dari sini nanti kita bisa tahu. Kan saya bilang tadi, dari apa untuk apa. Ada aset konsesi, dari mana nih? Untuk kita tahu dari mananya, baca dulu PSAP terkait dengan aset tetap, aset konsesi ini. Kedua, kita baca catatan atas laporan keuangannya. Dia ceritanya bagaimana? Ceritanya apa? Ini dari mana asalnya? Saya sudah baca CLK-nya tapi belum paham Mas. Nanti saya tanyakan. Jadi baca dari sini, nanti ketahuan nih. Oh, dia dari sini. Begitu ketahuan dari sini, kita lihat nih, terhadap PSAP-nya terkait yang ini pun, ini bisa diakui nggak? Kalau bisa diakui sebetulnya, intinya kalau secara akuntansi, sepanjang dia memenuhi kaidah standar, dia bisa diakui, bisa dicatatkan. Nah, balik lagi Mas Awalil, balik lagi ketika kita membicarakan tentang Danantara tadi. Asumsinya, pemerintah sekarang menitipkanlah saham-saham yang besar itu kepada institusi yang namanya Danantara. Ini kalau kita mau simpelkan cara membaca laporan keuangan pemerintah pusat 2025. Karena pemerintah kemudian tidak menimbulkan yang namanya Badan Penyelenggara Danantara. Berarti pemerintah tidak melakukan penyertaan modal ke BPI Danantara. Itu yang bisa kita jelaskan. Tapi kemudian pemerintah menyerahkan aset-asetnya untuk dikelola Danantara. Pertanyaan berikutnya akan muncul kan, Danantara sendiri siapa? Kan gini loh Mas Alwi, ambil contoh deh, ABC Sekuritas bukan negara, ya kan? Saya sebagai negara, saya mengatakan ABC Sekuritas, saya titip ya pengelolaan saham-saham BUMN saya ini. Kita nggak usah berdebat dulu bahwa ini bisa masuk atau enggak. Natur transaksinya dulu deh. Saya titip untuk kamu kelola. Kamu aja yang kelola, ya kan? Titip oleh saya. Tapi ABC Sekuritas itu siapa? Bisa ketahuan. Oh, ABC Sekuritas itu pemegang sahamnya ini. Bukan institusi hantu gitu loh. Aset konsesi jasa itu seperti ini Mas. Kan bukan institusi hantu loh. Ada Coba disebut-sebut memang. Sekarang kalau kita bicara, makanya kita Mas Awali kan kemarin bilang muncul lagi banyak catatan di soal review pengendalian intern dari BPK-nya. Karena ini kalau kita anggap sekarang, ini dari sisi pengendalian intern, seolah-olah negara ini mempercayakan, menitip
pengelolaan portofolionya kepada institusi yang juga tidak jelas pemegang sahamnya. Kepada institusi yang bahkan sampai laporan keuangan audit pemerintah pusat dikeluarkan oleh BPK pun belum punya laporan keuangan. Kita asumsikan dulu nih bahwa Danantara itu memang swasta murni nih. Pertanyaannya, ketika negara memindahkan sebesar itu ke swasta murni, maka saya harus mendefinisikan swasta murni ini siapa? Di lampirannya, Mas, itu disebut lampiran tapi nggak nyebutkan berupa tabel-tabel itu. Dia 100% milik negara loh si BP Danantara. Tapi di CALK-nya nggak ada. Nah, kalau sekarang kita akhirnya kan Mas Walil ada kebingungan kan? Iya. Tidak konsisten ya. Tidak konsisten. CALK lampiran dengan tadi PSAP tadi ya. Sementara klaimnya kemana-mana Danantara adalah alat negara. Gampangnya sederhana gini Mas Walil. Malah mau diajak ikut KSS. Jadi gini loh Mas Awalil, saya ingin mengatakan bahwa negara ini ada aturannya, ada tata kelolanya. Salah satunya ini ya. Salah satunya SAP ini. Begitu negara ini membentuk lembaga baru yang namanya BPI Danantara, maka negara itu sebetulnya mendirikan lembaga baru. Bahkan negara itu memiliki modal ekuitas di lembaga baru itu. Bagaimana ceritanya? Aksi korporasi membentuk lembaga baru, tapi tidak mencatatkan penyertaan pemerintah di lembaga baru. Ini pertanyaan simpelnya nih, walaupun kita menjelaskan banyak lebar nih. Kan selalu mengklaim Danantara ini alat negara. Pertanyaannya kan sederhana. Begitu Danantara alat negara, di laporan keuangan pemerintah pusat 2025 di aset neraca, di penyertaan modal pemerintah di lembaga keuangan negara, badan lainnya harus muncul yang namanya BPI Danantara. Ini kan nggak muncul. Muncul di lampiran. Nah, menurut saya, wah ini menurut saya akan menjadi menarik kalau kita juga sebenarnya bicara dengan seluruh akuntan. Ya kan, dengan seluruh akuntan. Tapi nanti ini kita perdalam di sesi 2, Mas. Sesi 2 nanti. Coba saya ingin sedikit tanya lagi, Mar. Biar ke standarnya dulu, nanti yang detailnya kita ajar lagi di sesi ini. Nah ini, Mas, tadi kan saya mudah-mudahan pemirsa sama dengan saya sudah mulai sedikit paham tentang apa itu standar akuntansi pemerintahan, lalu ada PSAP, ada pernyataannya, ada interpretasinya. Nah berarti si BPK ini kan berfungsi sebagai auditor ya, di tengah lah. Jadi dia memeriksa laporan yang ditandatangani Purbaya mewakili pemerintah toh. Untuk diserahkan kepada DPR yang pemilik saham rakyat lah gitu. Nah BPK mengaudit, lalu BPK ini mengeluarkan hasil pemeriksaan. Nah di antara hasil pemeriksaannya itu ini berisi semua tadi ya LKPP, di atasnya kira-kira 15-an halaman kan ada pernyataan tentang opininya, lalu ada juga ringkesan catatan. Nah ternyata ringkesan catatan itu ada panjangnya di sini, di kepatuhan internal dan peraturan perundang-undangan, ini lebih dari 100 halaman. Nah di sini hanya satu poin Mas, di sininya ini banyak. Nah, dan tidak hanya soal itu, tidak hanya soal Danantara, kan memang ini selalu ada kan. Saya pengen jangan ke Danantaranya, tetapi apa sih maksudnya? Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan itu, Mas. Oke, Mas Walil. Jadi gini, untuk pembuatan laporan keuangannya, pelaporan keuangannya, ada standar akuntansi yang namanya PSAK kalau di perusahaan, kalau di negara PSAP. PSAK dan PSAP ini, kalau PSAK dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntansi. Kalau pernyataan standar akuntansi pemerintahan dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang isinya ada BPK, ada tapi melibatkan IAI juga nggak? Iya, melibatkan. Karena akuntan publik dan termasuk juga merefer ke standar akuntansi pemerintahan internasional. Internasional. Ya. Jadi itu ya strukturnya. Kemudian ketika ada yang perlu interpretasi karena di standarnya itu bisa menghasilkan beberapa pandangan, maka ada interpretasi atas standar. Kalau di undang-undang kayak penjelasan undang-undang. Gitu ya. Nah, interpretasi ini biasanya akan keluar kalau nanti dalam perjalanannya standar akuntansi itu mendapatkan perbedaan pandangan dari beberapa akuntan tuh berbeda gitu cara ngelihatnya. Nanti dibuat lagi lah interpretasi itu. Termasuk di pemerintahan tuh misalnya kalau terjadi interpretasinya gini loh.
BPK menganggap bahwa PSAP ini begini loh. Pemerintah menganggap, enggak, menurut saya PSAP ini gini loh cara bacanya. Nanti mereka mengajukan lagi nih ke Dewan Standar untuk dikeluarkan interpretasi terhadap itu interpretasi. Nah, ini jadi sebetulnya mana yang mengikat dalam hal penciptaan laporan keuangan? Status standar akuntansi keuangan, kode perusahaan. Ya. Tapi kalau dia ada interpretasinya, yang mengikat interpretasinya Mas Walil. Kedua-duanya ada interpretasi. Jadi tapi tidak semua PSAK ada interpretasi Mas Walil. Iya. Gitu loh. Jadi artinya kalau PSAK-nya ya kalau di undang-undang kalau dianggap sudah jelas ya udah. Iya, sudah jelas. Udah jelas pakai aja pasalnya. Tapi ini tidak sejak awal ya. Biasanya ketika ada ada kasus yang nanti perbedaan pendapat di antara beberapa auditor akan muncul lagi interpretasi. Nah, jadi pertama mengacu itu pertama ke PSAK kalau di perusahaan, kalau di negara ke PSAP. Kalau misalnya ada interpretasinya, makanya interpretasi yang diambil. Itu ya, struktur hukumnya ketatanegaraan. Nah, bagaimana terkait dengan hukum perundang-undangan? PSAK maupun PSAP itu sebetulnya merefer ke peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, standar itu sudah pasti ikut kepada ketentuan perundang-undangan. Dan ikut kepada norma-norma pencatatan. Nah, sekarang kemudian diperiksa nih oleh auditor. Auditor itu meriksa terkait dengan alat bukti, kontraknya, konfirmasi. Nah, apa yang diperiksa oleh akuntan publik? Sebetulnya akuntan publik itu bukan, kalau perusahaan akuntan publik ya, kalau negara kan BPK. Dia sebetulnya tidak memeriksa seluruh buku Mas Walil. Dia itu melakukan yang namanya materialitas. Nah, ketentuan-ketentuan bagaimana caranya mengaudit, kalau di akuntan publik ada yang namanya SPAP, standar pemeriksaan akuntan publik. Standar sendiri lagi. Ada standar pemeriksaan akuntan publik. Nanti mengatur bagaimana caranya ngambil bukti audit. Iya. Nggak boleh seenaknya juga. Bisa. Ada norma, ada apa. Jadi kalau misalnya sekarang kita menggugat akuntannya yang meriksa, maka kita menggugatnya pakai norma akuntan publiknya. Jadi misalnya saya mengatakan, sebenarnya gini nih, kita ambillah contoh kasus yang Telkom ini. Menurut US SEC, ini ada perbedaan tentang pemahaman ketika kita berbeda standar antara PSAK kita dengan standar internasional. Maka akuntan publik memberikan penilaian terhadap pencadangan. Nah, ketika dia menentukan penilaian pencadangan ini ada yang disebut dengan professional judgment, Mas Walil. Yang memang menjadi judgment-nya dari si akuntan publik. Nah, untuk mengukur bahwa si akuntan publik ini bekerja kredibel sebagai akuntan, maka dia ke SPAP. Makanya kalau saya sekarang lihat, akuntan publiknya ikut bersalah nggak? Saya lihat ke SPAP. Dalam SPAP-nya, standar pemeriksaan akuntan publiknya, professional judgment terhadap hal ini apa diaturnya? Terhadap norma bukti audit, dan segala macam. Jadi kalau saya sekarang meriksa akuntan publik nih, ya kan? Kamu, ketika kemarin meriksa, udah diuji belum ininya? Bukan terhadap si standar akuntansinya Mas Walil. Tapi terhadap standar dia. Standar cara memeriksa dan bahan-bahan yang diperiksa. Kurang lebih begitu ya? Kurang lebih gitu. Jadi sekarang kalau misalnya pemirsa kita yang pernah dengar ada akuntan publik dihukum, misalnya ada kemarin, dulu saya juga di situ, ya kan, ada Arthur Andersen dibubarkan oleh US SEC karena dianggap memanipulasi laporan keuangan Enron. Nah, yang dinilai itu SPAP, standar akuntan publik ya Mas Walil. Dia dianggap tidak memenuhi beberapa cara sebagai akuntan publik melakukan proses pemeriksaan. Ya, jadi di situ ditentukan apa? Tentang norma, materialitas dan sebagainya. Nah, akuntan publik itu karena dia memeriksanya materialitas, kalau negara ya akuntan negara ya, BPK. Dia itu sebenarnya memeriksa dulu pengendalian internal. Ini. Iya, dilaporkan. Jadi kurang lebih gini, Mas Walil misalnya ngasih ke saya laporan keuangan. Saya kan nggak mungkin periksa semua pencatatan Mas Walil. Untuk saya menentukan berapa nih, saya mensampel Mas Walil materialitasnya. Saya lakukan dulu ini. Jadi sebenarnya yang dilakukan pertama tuh ini dulu Mas Walil. Iya. Ini dulu nih. Jadi saya menguji dulu, namanya uji substansi. Iya. Karena ini diatur dalam standar pemeriksaan akuntan publik. Kalau di BPK
peraturan BPK ya, karena akuntan negara gitu. Jadi ada standarnya. Ada juga. standarnya, ada standar. Jadi cara dia menentukan materialitas, cara dia menentukan segala macam. Nah, dia lakukan dulu ini yang namanya kan uji substansi, uji pengendalian intern. Jadi saya uji dulu nih sebenarnya pengendalian internnya jalan nggak? Ya. Semakin saya merasa bahwa pengendalian internnya tidak jalan, maka sesuai dengan standar akuntansi, bukan standar pemeriksaan, saya harus memperbesar materialitas. Karena tingkat kepercayaan saya rendah, berkurang. Nah, kalau dulu Mas Awalil, ini itu tidak dimasukkan ke dalam pelaporan keuangan karena itu dianggap internnya si yang diperiksa dengan pemeriksa. Internnya si cara si akuntan publik itu atau akuntan negara itu dalam menentukan materialitas objek auditnya. Nah, tapi kemudian ini dalam berkembang banyak fraud, banyak segala macam, ini tuh menjadi bagian yang tidak terpisahkan terhadap laporan hasil pemeriksaan. Jadi sebetulnya kalau sekarang kita membaca nih Mas Awalil, BPK mengaudit LKPP 2025 ini, kita baca dulu ininya sebenarnya Mas Awalil. Jadi sebetulnya BPK tuh pertama kali itu dia melakukan pengendalian intern pemerintah dulu. Dari pengendalian intern pemerintah itu, maka kita bisa melihat, oh berarti ketika dia ngaudit ini atas dasar pengendalian intern yang dia judgement ini. Gitu loh Mas Awalil. Jadi kalau sekarang pertanyaannya, misalnya saja, ada yang sesuatu menurut publik tuh material gitu. Kita kan lihat dulu ke sini Mas Awalil. Iya, ke LHP internal ini ya, pemeriksaan internal ini. Kita langsung, walaupun nanti kita di sesi kedua akan bahas ya, kita tapi perlu studi kasus di sini. Studi kasusnya misalnya, di laporan hasil pemeriksaan pengendalian intern terkait dengan proses inbrank-inbrankan saham BUMN itu banyak catatan BPK di sini. Sangat banyak. Sangat untuk banyak. Ukuran LHP untuk banyak LHP banget. Berarti sebetulnya menjadi concern BPK ketika dia melakukan uji substansi, dia juga sudah merasa bahwa ini bermasalah. Jadi ketika kita melihat laporan keuangan ini terkait dengan banyak catatan dia ini, maka kita bisa membaca, oh berarti sebetulnya auditornya sendiri ketika dia menguji alat bukti di sini berdasarkan keraguan dia di sini. Mas, saya potong dikit. Boleh nggak ketika si pemeriksa dalam BPK waktu dia membuat ini, dia meminta keterangan tambahan atau informasi dokumen tambahan dari yang diperiksa boleh? Oh boleh, boleh. Jadi karena saya baca itu dia sempat itu boleh. bahwa ini dan harus Mas Awalil. Dan harus. Jadi sebetulnya auditor itu tidak boleh melakukan. Jadi dalam standar pemeriksaan itu professional judgment itu ada batasnya juga. Jadi misalnya saya gini nih. Wah, saya lihat nih Mas Awalil nih, saya curiga sama dia, ya kan? Saya tetap curiga. Tidak boleh Mas Awalil. Jadi tetap normanya alat bukti hukum, 2 alat bukti. Harus ditanyain beneran. Harus ditanyain, dikonfirmasi. Bahkan saya harus tanya juga ke pihak ketiga. Pokoknya saya harus 2 ada alat bukti lah. Dan ada di sini ya. Ada. Ya. Nah, jadi gini loh Mas Awalil. Apa wujud dari laporan hasil pemeriksaan ini? Sebenarnya dia menceritakan prosesnya termasuk keterangan manajemen apa, ini apa, ditulis semua. Betul. Jadi sebetulnya ketika saya mengambil judgement, oke saya judgement deh. Sebenarnya dari pemeriksaan ini, saya bisa juga menolak melakukan pemeriksaan Mas Awalil. Jadi contohnya nih ya, kalau kita bicara idealnya. Perusahaan nih, RUPS-nya udah menentuin ke kantor akuntan publik. Tetap akuntan publiknya masuk. Dia review, wah ini mah perusahaannya acak-acakan, nggak ada pengendalian intern, nggak ada apa. Dia menolak memeriksa. Tapi dia menolak memeriksa itu sudah hasil pemeriksaan sendiri masalahnya. Gitu loh, sudah hasil pemeriksaan sendiri gitu loh. Itu beda ya, dia meriksa lalu tidak berpendapat beda ya? Beda. Kalau ini sejak awal dia nggak mau memeriksa. Sejak awal dia nggak mau memeriksa gitu. Nah kalau sejak awal dia nggak mau memeriksa, itu udah hasil pemeriksaan sendiri. Dan ibaratnya bicaranya ya fee kontraknya tetap harus dibayar. Gitu loh. Itu kan fee kontraknya. Jadi misalnya kalau saya nggak mau meriksa karena nggak bisa saya periksa, pengendalian internnya lemah. Tapi saya juga bisa mengatakan, oke deh saya periksa deh, tapi pengendalian internnya lemah. Terhadap yang lemah ini berarti kita sebagai pembaca laporan keuangan pemerintah pusat, kalau kita baca catatannya terhadap dan antara itu banyak, berarti sebetulnya uji materialitas yang dilakukan oleh akuntan BPK, akuntan publik BPK terhadap ini itu luas. Sebenarnya mereka concern betul loh kalau saya baca di bagian-bagian itu. Nah, sebetulnya dengan kita melihat gini, sebetulnya berdasarkan pengendalian intern sendiri, sebenarnya kurang lebih kalau kita baca,
cara BPK membaca ya kurang lebih sama kita. Dia juga bingung. Dia juga bingung. Ini sebenarnya secara pengendalian intern, ini sebenarnya transaksi apa? Ini bisa kita lihat di sini. Perkara bahwa pada akhirnya dia menyetujui apa yang dimau pemerintah ke sini. Tapi nggak bisa dilepaskan masalah di sininya sendiri. Diberi catatan oleh Diberi catatan bahwa dia sendiri sebetulnya sudah ragu terhadap pengendalian internnya. Nah, ada orang yang bilang gini Mas Walil, ketika misalnya seorang akuntan publik ataupun akuntan negara, dia menetapkan bahwa laporan keuangan ini masuk, wajar, masuk. Tapi di catatan dia terhadap internnya dia mengatakan, sebenarnya dia tidak bisa dipersalahkan loh sebagai akuntan publik loh. Saya sudah kasih catatan kok. Nah, saya sudah kasih catatan. Tapi kenapa dia kasih WTP? Nah, itu kan. Kalau seperti itu, kembali lagi. Kita perdebatannya apa? Perdebatannya saya bilang tadi. Kita harus lihat nih, kenapa opininya seperti ini. Artinya kita tidak percaya kepada auditornya. Kalau tidak percaya ke auditornya, ya pertama kita pertanyakan ke dia. Kedua, kalau kita nggak percaya juga, ya peer review tadi masalahnya. Jadi itu ya. Nah, peer review tadi. Jadi sebenarnya standar itu alat untuk kita berperkara. Tapi intinya bahwa dicatat itu dasarnya apa? Standar. Kalau ada interpretasi, interpretasi. Nanti akuntan yang mengaudit dasarnya kalau pakai interpretasi harus standar. Tapi sebelum saya menguji ini, saya itu harus lihat dulu proses bisnisnya proses bisnisnya, materialitasnya gimana? Materialitasnya gimana? Memadai nggak? Saya lakukan dulu. Lakukan dulu terhadap ini. Ini kayak cerita ya kalau saya baca. Saya beberapa kali baca. Jadi sebenarnya Mas Walil ya, kalau kita cerita bagaimana apa saja yang dia periksa sebenarnya. Sebenarnya nih ya, kalau kita mau lihat tentang memahami kondisi perusahaan, kita pertama kan orang selalu fokus kepada laporan keuangannya. Negara pun kayak atau rugi laba gitu. Kalau ini APBN sama neraca. Ini kalau ini sih tips saya ya, orang bisa berbeda atau enggak. Kalau saya justru biasanya kalau melihat perusahaan, Mas Walil, yang pertama kali saya lihat itu ini dulu nih, uji substansinya apa? Pemeriksaan sistem. Nah, dia banyak ceritain apa tuh. Tapi kalau perusahaan bukan perusahaan publik nggak diunggah. Oh enggak lah. Kalau yang publik tapi bisa, tetap bisa diunggah. Karena ini bagian dari sekarang yang harus dikemukakan. Karena dari sini saya juga akan bisa baca sebenarnya jawaban-jawaban manajemennya apa. Nah, kalau saya lihat dulu ininya Mas Walil. Dari lihat di sini, nanti saya bisa lihat ternyata menurut auditornya nih yang krusial nih di sini. Begitu kita tahu yang krusial di sini, kita bisa baru lihat neracanya. Langsung ke yang dia katakan krusialnya. Gitu ya. Ini kayaknya kita harus sambung untuk yang Danantara, kita perlihatkan yang tadi diomongkan oleh Mas Januar. Demikian ya, mudah-mudahan ya sedikit panjang lebar, tapi kita mencoba diberikan literasi oleh Mas Januar apa itu akuntansi keuangan, apa itu standar akuntansi ya, SAK, dan malah tadi dapat bonus gitu, ternyata ada standar pemeriksaan ya, begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mas Januar. Ada penonton ternyata. Ada yang akuntansi nggak? Kan denger dong.